Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat seiman yang dirahmati Allah. Jika pada jilid pertama kita menyaksikan perjalanan hidup Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu sejak sebelum keislamannya, lalu bagaimana ia menerima cahaya iman, hingga menjadi salah satu sahabat terdekat Rasulullah, maka dalam volume kedua ini, kita akan memasuki babak yang lebih agung. Masa kepemimpinannya sebagai khalifah Amirul Mukminin. Di bawah kepemimpinan Umar, sejarah Islam mencatat lembaran-lembaran paling gemilang, bukan hanya karena luasnya wilayah yang ditaklukkan, dari Persia hingga Romawi Timur, tetapi juga karena kokohnya pondasi pemerintahan yang ia dirikan. Ia bukan sekadar penakluk, melainkan pembangun peradaban, bukan hanya panglima di medan perang, melainkan hakim yang adil, pemimpin yang zuhud, dan hamba Allah yang senantiasa menangis di malam hari dalam doanya. Namun sebagaimana sebelumnya, tidak semua kisah tentang Umar bisa diterima begitu saja. Dalam ilmu sejarah Islam, setiap riwayat harus melewati timbangan sanad dan keabsahan. Maka dalam volume ini kita kembali merujuk pada karya Dr. Ali Muhammad As-Sallabi, Umar ibnu Al-Khattab, His Life and Times, yang menghadirkan riwayat-riwayat sahih dan terpercaya agar perjalanan hidup beliau bisa tergambar dengan sebenar-benarnya. Gambar-gambar yang digunakan dalam video ini bersifat ilustratif dan tidak mencerminkan wajah atau sosok asli tokoh sejarah. Mari kita telusuri perjalanan kepemimpinan Umar bin Al-Khattab, seorang khalifah yang keadilannya menggetarkan dunia, keberaniannya menundukkan imperium besar, dan ketakwaannya menginspirasi generasi sepanjang zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai kisah agung ini. Dari sebuah lembah gersang bernama Makkah, cahaya Islam pertama kali bersinar. Di kota inilah Rasulullah memulai dakwahnya, menghadapi penolakan dan penyiksaan, hingga akhirnya Allah menakdirkan kemenangan besar dengan Fath Makkah. Dari situ, pusat kemusyrikan berubah menjadi pusat tauhid yang tak pernah padam hingga hari ini. Hijrah membawa kaum muslimin ke Madinah Al-Munawwarah, kota yang menjadi benteng iman, markas perjuangan, dan ibu kota pertama negara Islam. Dari Madinah, segala urusan umat diatur, dan dari sinilah perintah jihad dan dakwah ke berbagai penjuru dunia digerakkan. Taif, kota yang pernah melukai Rasulullah, akhirnya bersujud menerima Islam. Yaman yang subur pun menjadi bagian dari barisan kaum muslimin, begitu pula Bahrain yang strategis di pesisir Teluk Arab. Semua wilayah itu kokoh di bawah panji Islam setelah fitnah riddah berhasil dipadamkan. Lalu datanglah masa gemilang penaklukan di bawah kepemimpinan Umar bin Al-Khattab. Mesir yang megah runtuh dari genggaman Romawi, Syam dengan Damaskus dan Yarmuknya menjadi mutiara negeri Islam, sementara Irak dan Persia, simbol kejayaan Kisra, satu demi satu tunduk. Dari Bashrah, Kufah, hingga Al-Madain dan Azerbaijan, bendera Islam berkibar menggantikan simbol kekuasaan Majusi. Semua wilayah itu bersatu dalam satu kepemimpinan, satu kalimat dan satu tujuan, meninggikan agama Allah di muka bumi. Dan di balik kemenangan demi kemenangan berdirilah sosok yang sederhana namun agung, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin yang Allah pilih untuk menegakkan keadilan dan mengokohkan peradaban Islam. Ketika Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu memegang tampuk kekhalifahan, dunia Islam memasuki fase baru yang penuh tantangan. Negeri-negeri yang dulunya berada di bawah kekuasaan Persia dan Romawi, kini terbuka lebar di hadapan kaum muslimin. Wilayah-wilayah luas itu membutuhkan pemimpin-pemimpin amanah yang dapat menegakkan keadilan, menjaga agama, dan mengurus rakyat. Umar memahami, sebuah pemerintahan hanya akan kokoh jika pejabat-pejabatnya kuat, jujur, dan bersih dari ambisi pribadi. Maka ia meletakkan dasar-dasar yang kokoh dalam pengangkatan gubernur, dasar yang menjadikan masa kepemimpinannya tercatat sebagai salah satu periode pemerintahan paling adil dalam sejarah manusia.
Syarat pertama yang Umar tetapkan adalah kemampuan dan amanah. Bagi beliau, jabatan bukan sekadar kedudukan, melainkan amanah besar di hadapan Allah. Karena itu Umar memilih orang yang kuat dalam tugas, tapi juga bersih hati dan takut kepada Allah. Ilmu pun menjadi syarat utama, sebab seorang gubernur harus memahami hukum-hukum agama agar setiap keputusannya sejalan dengan syariat. Umar juga menuntut kecakapan bekerja, karena sebuah wilayah tidak akan terurus hanya dengan niat baik tanpa keterampilan memimpin. Umar bahkan membedakan antara orang Badui dan penduduk kota. Ia memahami kehidupan Badui yang keras, kadang melahirkan sikap kasar dan kurang sabar dalam memimpin. Sedangkan penduduk kota lebih terbiasa dengan interaksi sosial dan administrasi. Karena itu, Umar selektif memilih siapa yang pantas memimpin di setiap daerah. Meski terkenal keras, Umar selalu berpesan agar para gubernurnya memimpin dengan kasih sayang dan kelembutan agar rakyat merasa dilindungi, bukan ditindas. Dalam ketegasannya, Umar menolak mengangkat kerabatnya sendiri karena khawatir tuduhan nepotisme merusak keadilan Islam. Ia juga menolak orang yang meminta jabatan, sebab orang yang haus kedudukan biasanya tidak amanah. Bahkan Umar melarang para gubernur dan pejabat berdagang agar tidak memanfaatkan jabatan demi keuntungan pribadi. Ia mencatat kekayaan mereka sebelum diangkat, lalu membandingkannya setelah mereka turun dari jabatan. Semua itu untuk memastikan tidak ada yang memperkaya diri dengan jalan haram. Lebih dari itu, Umar menetapkan syarat-syarat khusus bagi pejabatnya. Ia bermusyawarah dengan para sahabat dalam memilih calon gubernur, lalu menguji mereka sebelum diangkat. Setelah yakin, Umar menjadikan gubernur sebagai bagian dari rakyatnya, hidup sederhana, dan tidak berjarak dengan masyarakat. Surat pengangkatan mereka selalu berisi pesan agar takut kepada Allah, adil kepada manusia, dan menjauhi kemewahan dunia. Umar pun menegaskan, kaum muslimin tidak boleh meminta bantuan orang Nasrani untuk memegang urusan pemerintahan umat, sebab urusan ini adalah amanah khusus yang harus dijaga oleh orang beriman. Para gubernur di masa Umar pun terkenal dengan sifat-sifat agung. Mereka hidup zuhud, tidak tergoda harta, tawadhu dalam bergaul dengan rakyat, serta selalu menjaga ketakwaan kepada Allah. Mereka juga menghormati gubernur sebelumnya, tidak pernah merendahkan atau memburukkan yang telah digantikan. Sebaliknya, rakyat juga memiliki kewajiban terhadap para gubernurnya. Mereka harus taat selama tidak diperintah dalam kemaksiatan, memberi nasihat dengan ikhlas, menyampaikan berita penting agar pemerintahannya tidak buta informasi, dan mendukung setiap keputusan yang sejalan dengan syariat. Seorang gubernur pun memiliki hak untuk berijtihad jika menghadapi persoalan baru, dan meski sudah diberhentikan, mereka tetap dihormati. Umar pun memberikan hak-hak material yang layak, serta memperhatikan kesehatan pejabatnya jika sakit. Adapun kewajiban gubernur sangat besar. Mereka dituntut menegakkan agama Allah di wilayah masing-masing, menyebarkan Islam, menegakkan salat berjamaah, menjaga prinsip-prinsip Islam, membangun masjid, mengatur pelaksanaan haji, dan menegakkan hudud. Mereka juga wajib menjamin keamanan rakyat, memimpin jihad jika diperlukan, serta memastikan rakyat mendapatkan hak tunjangan mereka. Gubernur juga berhak mengangkat pejabat di bawahnya, mengurus ahlul zimmah dengan adil, bermusyawarah dengan orang bijak, memperhatikan pembangunan wilayah, menjaga urusan sosial, dan tidak membeda-bedakan antara Arab dan non-Arab. Umar bahkan memikirkan hal-hal kecil seperti penerjemah di wilayah-wilayah non-Arab agar rakyat bisa berkomunikasi dengan pemerintahannya. Ia mengatur jam kerja gubernur agar mereka bisa fokus melayani rakyat, bukan terjebak dalam kemewahan atau kesibukan pribadi. Demikianlah, dengan seleksi ketat, pengawasan penuh dan nasihat yang mendalam, Umar membangun sebuah sistem pemerintahan yang bersih dan adil. Ia bukan hanya menaklukkan negeri-negeri dengan pedang, tetapi menaklukkan hati manusia dengan keadilan dan amanah. Sejarah pun mencatat, para gubernur di masa Umar bin Al-Khattab adalah teladan kepemimpinan.
dan dasar-dasar yang beliau tetapkan menjadi fondasi abadi bagi pemerintahan Islam sepanjang zaman. Kepemimpinan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dikenal dengan ketegasan, keadilan, dan pengawasan yang sangat ketat terhadap para gubernur dan pejabatnya. Bagi Umar, kekuasaan bukanlah kehormatan pribadi, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Karena itu, ia tidak membiarkan seorang pun penguasa daerah berjalan tanpa kendali. Umar memiliki banyak cara untuk mengawasi mereka. Ia sering memanggil gubernur ke Madinah di siang hari agar rakyat bisa menyampaikan langsung keluhan mereka. Ia juga meminta para gubernur mengirim delegasi yang akan menyampaikan kondisi daerah masing-masing, dan ia sendiri aktif mengirim surat, menulis nasihat, peringatan, bahkan teguran keras bila perlu. Untuk memastikan kebenaran laporan, Umar mengutus Muhammad ibnu Maslamah sebagai inspektur umum yang ditugaskan memeriksa harta, perilaku, serta gaya hidup para pejabat. Musim haji pun dijadikan kesempatan besar. Seluruh umat berkumpul dan Umar berdiri di hadapan mereka untuk mendengar keluhan rakyat dari berbagai wilayah. Tidak jarang ia sendiri turun langsung melakukan inspeksi ke wilayah yang jauh. Semua ini dicatat rapi dalam arsip khilafah agar setiap keputusan memiliki dasar dan bukti. Dari sistem yang kokoh ini, banyak kasus mencuat. Dari Kufah, rakyat mengadukan Sa'ad ibn Abi Waqqash, panglima besar perang Qadisiyah. Umar memanggilnya, menelitinya, bahkan mendengar langsung sholat yang ia pimpin. Ternyata tuduhan itu tidak benar, tetapi demi menenangkan hati rakyat, Sa'ad dicopot dan diganti. Dari Mesir, ada pengaduan terhadap Amr ibn al-Ash, gubernur yang cerdas namun keras. Umar menelitinya dengan adil, menimbang mana yang benar dan mana yang berlebihan. Dari Bashrah, Abu Musa al-Ash'ari pun tidak luput dari keluhan rakyat, demikian pula Sa'id ibnu Amir di Hims, seorang sahabat zuhud yang dituduh lalai. Umar memanggil semuanya, mendengarkan alasan, menimbang dengan syariat, lalu memutuskan dengan hati-hati. Bahkan ada pejabat yang langsung diberhentikan hanya karena menghina rakyat sebab Umar menilai penghinaan kepada manusia berarti merendahkan amanah Allah. Hukuman yang dijatuhkan Umar beragam, tergantung kesalahan. Ada yang hanya ditegur keras, baik dengan lisan maupun tulisan. Ada pula yang harus mempertanggungjawabkan harta, sebagian disita bila terbukti berasal dari cara yang tidak halal. Ada gubernur yang diturunkan dari jabatan, bahkan dijadikan penggembala agar kembali merasakan kerendahan hati. Ada pula yang dipukul sebagai disiplin, dan rumahnya dirobohkan sebagian karena berlebihan membangun. Semua itu bukan karena Umar zalim, tetapi karena ia ingin para pejabat merasa diawasi, agar rakyat tidak tertindas, dan agama Allah tetap terjaga. Salah satu keputusan paling berat dalam masa kepemimpinannya adalah pemberhentian Khalid ibn al-Walid, sang panglima yang dikenal dengan julukan Pedang Allah. Khalid pernah diberhentikan 2 kali dari jabatan militernya. Sebagian kaum muslimin sempat terkejut sebab Khalid adalah pahlawan besar, namun Umar memiliki pertimbangan mendalam. Ia ingin menjaga kemurnian tauhid agar kemenangan tidak dikaitkan dengan sosok manusia, tetapi semata-mata karena pertolongan Allah. Umar juga berbeda pandangan dengan Khalid tentang penggunaan harta rampasan perang, serta memiliki metode administrasi yang lebih ketat. Meski berat, keputusan itu justru mendidik umat agar tidak bergantung pada individu, sekalipun ia sebesar Khalid. Masyarakat Muslim akhirnya menerima keputusan itu dan Khalid sendiri wafat dalam keadaan ridha. Menjelang ajalnya, ia sempat berkata bahwa Umar adalah sosok yang selalu menempatkan kebenaran di atas segala hal. Dengan demikian, kisah pengawasan Umar terhadap para gubernurnya bukan sekadar catatan sejarah politik, melainkan teladan besar tentang bagaimana seorang pemimpin sejati menjaga amanah, menegakkan keadilan, dan memastikan bahwa agama Allah tetap menjadi pusat kehidupan umat.
Ketika Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah, negeri-negeri Islam mulai menapaki tahap baru penaklukan di Irak dan wilayah timur. Di hadapannya terbentang kekuatan besar Persia yang berusaha mempertahankan pengaruhnya. Umar memahami bahwa kemenangan hanya mungkin diraih dengan kepemimpinan yang kuat dan strategi yang matang. Maka ia mengangkat Abu Ubaid Ats-Tsaqafi sebagai panglima perang kaum muslimin di Irak. Sosok ini berasal dari kabilah yang terpandang, memiliki keberanian, ketegasan, dan semangat jihad yang menggelora. Dengan pengangkatan ini, Umar hendak menyalakan semangat kaum muslimin agar tidak gentar menghadapi pasukan Persia yang jumlahnya jauh lebih besar. Abu Ubaid segera memimpin pasukannya menuju medan pertempuran. Pertama, mereka berhadapan dengan Persia dalam pertempuran An-Namariq pada tahun 13H. Pertempuran ini menjadi awal yang gemilang bagi kaum muslimin. Dengan strategi yang tepat dan serangan yang penuh keberanian, pasukan Islam berhasil memukul mundur musuh dan meraih kemenangan. Setelah itu, mereka melanjutkan pertempuran di As-Saqatiyah, sebuah daerah di Kaskar. Di sini, kaum muslimin kembali menunjukkan keteguhan iman mereka, memecah kekuatan Persia, dan menaklukkan lawan dengan izin Allah. Tidak lama kemudian, mereka menghadapi musuh di Barwusma. Dalam pertempuran ini, Persia kembali mengalami kekalahan. Rangkaian kemenangan tersebut menguatkan semangat pasukan Islam, membuat mereka yakin bahwa janji Allah akan pertolongannya nyata dan dekat. Namun, ujian besar segera datang dalam pertempuran yang dikenal dengan Yaum al-Jisr, pertempuran jembatan. Abu Ubaid memimpin pasukan Muslim untuk menyeberangi jembatan besar di hadapan Sungai Eufrat demi menghadapi Persia. Perang ini berlangsung sengit, namun berakhir dengan kekalahan yang pahit bagi kaum Muslimin. Abu Ubaid gugur sebagai syahid, disusul oleh banyak panglima dan pasukan terbaik. Jembatan itu menjadi saksi bagaimana kaum muslimin diuji dengan kekalahan yang menyayat hati setelah serangkaian kemenangan. Dari tragedi itu lahirlah pelajaran besar. Sebagian sahabat yang ikut perang menyebutkan bahwa Abu Ubaid telah bermimpi sebelum perang, bahwa dirinya akan gugur sebagai syahid di medan perang. Sebuah mimpi yang menjadi isyarat kebenaran. Namun dalam pelaksanaannya, dua kesalahan besar terjadi. Pertama, pasukan menyeberangi jembatan, sehingga ruang gerak mereka terhimpit dan jalur mundur tertutup. Kedua, keputusan yang terburu-buru menyebabkan pasukan Islam terkepung dan sulit bertahan. Umar radhiyallahu anhu kemudian menekankan betapa pentingnya kepemimpinan yang kuat dan penuh kebijaksanaan di medan perang. Kekuatan bukan hanya pada jumlah dan keberanian, melainkan juga pada ketepatan perintah, kelapangan strategi, dan kesabaran dalam mengambil keputusan. Dalam kekalahan itu muncullah sosok Al-Mutsanna ibn Haritsah, seorang panglima yang bangkit mengobarkan semangat pasukan. Dengan tekadnya, ia berhasil mengatur sisa pasukan yang tercerai-berai, menyelamatkan mereka, dan membawa kabar kepada umat bahwa meski kehilangan banyak syuhada, Islam tidak akan berhenti bergerak maju. Al-Mutsanna menunjukkan bahwa dalam setiap cobaan, selalu ada jalan keluar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Setelah peristiwa pahit di jembatan, kaum muslimin tidak larut dalam duka. Mereka belajar dari luka, mengubah kelemahan menjadi tekad, dan bersiap menghadapi gelombang besar kekuatan Persia yang belum surut. Di bawah kepemimpinan Al-Mutsanna ibn Haritsah, seorang panglima yang matang oleh pengalaman dan penuh kecerdikan, mereka menata kembali barisan. Tahun itu, pada 13 Hijriah, pertempuran besar kembali meletus di sebuah tempat bernama Al-Buwaib, di tepi Sungai Eufrat, yang kelak disebut oleh sebagian sejarawan sebagai Yarmuknya Irak, karena dampak besarnya terhadap kekuasaan Persia. Pasukan Persia datang dengan kekuatan yang jauh berlipat, dipimpin oleh Mihran bin Badhan. Jumlah mereka berkali lipat dari kaum muslimin, seakan gelombang lautan yang ingin menenggelamkan pasukan kecil kaum beriman.
Namun, di balik jumlah yang sedikit, kaum muslimin memiliki senjata yang lebih besar, keyakinan, pengalaman pahit dari jembatan, dan pemimpin yang mampu membaca medan dengan tajam. Al-Mutsanna mengadakan musyawarah sebelum perang dimulai. Ia menampung pandangan para sahabat dan komandan, lalu menyiapkan strategi yang matang. Ia menempatkan pasukan di posisi terbaik, dan yang paling menonjol adalah tekadnya untuk tidak mengulangi kesalahan sebelumnya. Namun, ia sendiri kemudian mengakui penyesalan karena sempat memutus jalur mundur pasukan Persia. Langkah itu awalnya dimaksudkan untuk memutus harapan musuh. Tetapi ia sadar bahwa justru membuat mereka bertempur mati-matian karena merasa tidak punya jalan keluar. Penyesalan ini menunjukkan betapa Al-Mutsanna tidak hanya seorang panglima perang, tetapi juga seorang manusia yang jujur dalam menilai keputusannya. Keunggulan Al-Mutsanna bukan hanya pada pedang, tetapi juga pada kecermatan membaca psikologi militer. Ia memahami bahwa ketakutan, keyakinan, dan semangat jauh lebih menentukan dibanding sekadar angka. Maka ia berkeliling menyemangati pasukannya, meneguhkan hati mereka bahwa Allah pasti menolong hamba-hambanya yang berjuang dengan ikhlas. Ia juga mengatur barisan wanita kaum muslimin yang berada di belakang pasukan, agar siap memberi semangat, mengobati yang terluka, bahkan menghunus senjata jika kaum lelaki terguncang. Dan benar, pada saat-saat genting, para wanita itu berdiri tegak, menolak untuk membiarkan suami, ayah, atau saudara mereka mundur. Mereka bersuara lantang, menjadi benteng psikologis yang menghalangi para prajurit dari keputusasaan. Ketika perang pecah, bentrokan berlangsung dahsyat. Sungai Eufrat menjadi saksi bagaimana gelombang Persia dihantam oleh gelombang keyakinan kaum muslimin. Pedang beradu, tombak menembus, teriakan takbir membelah udara. Perlahan tapi pasti, barisan Persia terdesak. Dan ketika momentum itu tiba, Al-Mutsanna memimpin serangan besar-besaran yang mematahkan kekuatan utama mereka. Kaum muslimin kemudian mengejar sisa-sisa pasukan Persia yang melarikan diri. Ribuan musuh tewas, dan sungai Al-Buwaib konon mengalir merah karena darah mereka. Kekalahan itu mengejutkan Persia. Setelah kemenangan di jembatan, mereka menyangka kaum muslimin akan hancur dan tak mampu bangkit. Namun Al-Buwaib membuktikan sebaliknya, kaum muslimin bukan hanya bangkit, tapi juga mengguncang fondasi kekuasaan Persia. Kabar kekalahan ini menyebar, menimbulkan kegelisahan di ibu kota mereka, dan menjadi tanda awal keruntuhan yang lebih besar di masa mendatang. Di Madinah, Umar ibn al-Khattab menerima kabar kemenangan dengan penuh syukur, namun ia tidak larut dalam euforia. Sebagai pemimpin yang bijak, ia segera mengirim instruksi kepada Al-Mutsanna agar tetap waspada, tidak lengah, dan menjaga keseimbangan antara kemenangan di medan perang dengan keamanan internal pasukan. Umar tahu, kemenangan bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan pintu menuju ujian berikutnya. Demikianlah, pertempuran Al-Buwaib menjadi tonggak sejarah. Ia bukan hanya balasan atas kekalahan di jembatan, tetapi juga titik balik yang memperlihatkan kematangan strategi, keimanan yang tak tergoyahkan, dan peran setiap lapisan umat, termasuk para wanita, dalam menjaga panji Islam. Dari tepi sungai Eufrat, cahaya kemenangan itu mulai merambah lebih jauh, menyiapkan jalan bagi jatuhnya Imperium Persia yang selama berabad-abad dianggap tak terkalahkan. Ketika ancaman Persia semakin nyata, Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu memandang bahwa kemenangan hanya bisa diraih dengan menunjuk panglima yang kuat iman dan kokoh hati. Ia pun menunjuk Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu untuk memimpin pasukan di Irak. Sebelum berangkat, Umar menasihatinya dengan kalimat yang menembus jiwa. Kemenangan bukan karena jumlah atau senjata, tetapi karena ketaatan. Jika pasukan Muslim menjaga salat, keikhlasan, dan menjauhi maksiat, Allah pasti menurunkan pertolongannya. Namun jika mereka lalai, musuh yang lebih besar akan mengalahkan mereka.
Dengan amanah besar itu, Sa'ad menuju Irak, tetapi setibanya ia mendapati Al-Mutsanna ibnu Haritsah, sang pahlawan yang sebelumnya memimpin kaum muslimin, telah wafat. Wafatnya Al-Mutsanna mengguncang kaum muslimin sebab ia adalah pahlawan yang mengenal medan Irak dengan baik dan ditakuti musuh karena kecerdikannya. Namun warisan semangat Al-Mutsanna tetap menjadi suluh perjuangan. Sa'ad lalu mengatur barisan sambil terus berkorespondensi dengan Umar. Dalam surat-suratnya, Umar menekankan bahwa jihad bukan sekadar pertempuran, tetapi ibadah. Ia mengizinkan para bekas murtadin yang telah bertaubat untuk ikut berperang karena pengalaman mereka berharga. Ia juga mengirimkan pesan ruhaniyah agar pasukan dibiasakan dengan doa, istighfar, membaca Al-Quran, dan memperbanyak salat. Sebab kemenangan adalah rahasia Allah yang hanya diberikan kepada hamba yang ikhlas. Ketika Sa'ad menggambarkan medan Al-Qadisiyah, tanah datar yang luas dengan pasukan Persia yang amat besar, Umar menjawab dengan penuh keteguhan, "Jangan gentar menghadapi jumlah mereka, sebab kemenangan tidak diukur oleh angka, tetapi oleh iman." Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu yang selalu menimbang dengan hati-hati setiap langkah memerintahkan panglimanya Sa'ad ibn Abi Waqqash untuk tidak hanya mengangkat pedang di hadapan Persia tetapi terlebih dahulu mengirim delegasi. Baginya jihad dimulai dengan dakwah, bukan semata peperangan. Umar ingin para penguasa Persia mendengar seruan Islam dengan jelas agar kelak ketika pedang harus diangkat, sejarah menjadi saksi bahwa kebenaran telah disampaikan. Maka Sa'ad memilih para sahabat terbaik untuk menjadi utusan. Mereka memasuki istana Persia dengan wajah penuh wibawa, menawarkan 3 pilihan kepada Rustam, panglima Persia: masuk Islam, membayar jizyah dengan kehormatan, atau menghadapi pedang kaum muslimin. Kata-kata mereka bukan sekadar diplomasi, melainkan gema dari wahyu yang turun di Jazirah Arab, kini mengguncang jantung kerajaan adidaya. Rustam mendengar dengan hati yang gelisah, meski kesombongan masih menyelimuti dirinya. Ketika delegasi itu kembali, persiapan perang pun dimulai. Sa'ad menata pasukan dengan barisan yang rapi, menanamkan keyakinan bahwa kemenangan bukan pada jumlah, tetapi pada iman. Di seberang, Rustam menyiapkan pasukan Persia dengan gajah-gajah perang yang menakutkan. Namun hatinya tidak tenang. Bahkan ketika ia mendengar suara adzan berkumandang dari barisan kaum muslimin, tubuhnya bergetar. Ia sadar bahwa yang dihadapi Persia bukan pasukan biasa, melainkan umat yang hidup dengan keyakinan pada Rabb semesta alam. Sementara itu, di dalam barisan kaum muslimin, suasana penuh semangat dan keteguhan. Moral mereka meninggi, dipenuhi doa dan keyakinan. Hari pertama pertempuran, yang kelak dikenal dengan nama Hari Armat pun dimulai. Rustam menggerakkan sebagian besar pasukannya untuk menyerang. Gelombang besar Persia menghantam barisan kaum muslimin. Sa'ad, meski sakit dan tidak mampu memimpin langsung di medan perang, tetap mengatur jalannya pertempuran dari tempatnya beristirahat. Pasukan Banu Tamim diperintahkan menghadapi gajah-gajah itu, sementara Asad ibn Qais dikerahkan membantu kabilah Bajilah yang terdesak. Tulaihah ibn Khuwailid tampil dengan keberanian luar biasa, menerjang barisan musuh tanpa gentar. Di tengah hiruk-pikuk pertempuran, rumah sakit lapangan didirikan untuk merawat para syuhada dan yang terluka. Al-Khansa, penyair wanita yang agung, hadir di tengah pasukan, menyemangati keempat putranya agar tidak mundur dan mengajarkan makna sejati pengorbanan. Bahkan seorang wanita dari kabilah Nakh pun berdiri gagah, mendorong anak-anaknya maju demi meninggikan kalimat Allah. Keesokan harinya, Hari Agwat, menyaksikan tampilnya sosok Al-Qaqa ibnu Amr, yang kedatangannya di medan perang membawa semangat luar biasa bagi pasukan muslimin. Ia memainkan strategi yang cerdik, membuat musuh menyangka bala bantuan besar telah tiba, padahal hanya pasukan kecil yang ia pecah-pecah dalam beberapa kelompok. Strateginya mengguncang mental Persia. Pada hari itu pula, kisah kepahlawanan bercampur dengan pengorbanan yang memilukan.
Alba ibn Jahsh al-Ujali berperang hingga perutnya terbelah, namun ia terus bertahan sampai gugur syahid. Al-A'raf ibn al-A'lam al-Uqaili turut menjadi saksi keberanian. 4 putra Al-Khansa semuanya gugur syahid, menjadikan ibunda mereka simbol pengorbanan sejati. Abu Mihjan Ats-Saqafi, yang sempat ditahan karena kesalahannya, justru masuk ke medan pertempuran dengan semangat membara, menjadikan pedangnya berkilau di tengah pasukan musyrikin. Malam itu dikenal sebagai Malam As-Sawad, ketika Al-Qa'qa' kembali merencanakan strategi yang mengacaukan Persia. Memasuki hari Imas, pertempuran semakin memuncak. Amr ibnu Ma'di Karib bertarung dengan kepahlawanan luar biasa, diikuti oleh keberanian Tulaiha ibnu Khuwailid al-Asadi yang tidak pernah surut. Qais ibn al-Makshuh juga menunjukkan keberaniannya. Pertempuran terus berlangsung hingga larut, dan malam itu dikenang sebagai Malam Al-Harir, malam penuh suara gemerincing pedang dan jeritan yang tidak henti. Tidak ada jeda, tidak ada waktu istirahat, hingga tibalah saat yang menentukan Hari Al-Qadisiyah. Inilah klimaks yang menggetarkan sejarah. Pasukan muslimin dengan keyakinan penuh mengepung Persia. Rustam, panglima besar mereka, akhirnya terbunuh menjadi simbol runtuhnya keangkuhan Persia. Begitu Rustam tewas, barisan musuh mulai tercerai-berai. Kaum muslimin mengejar sisa pasukan Persia yang melarikan diri. Kabar kemenangan besar itu pun segera sampai kepada Umar ibn al-Khattab di Madinah. Ia menangis, bukan karena sombong, tetapi karena rasa syukur atas pertolongan Allah dan rasa berat akan amanah kemenangan yang kini berada di pundak kaum muslimin. Setelah kemenangan, banyak hikmah yang lahir. Pertempuran ini terjadi pada tahun 14 Hijriah, menjadi titik balik penaklukan negeri Persia. Umar berdiri di hadapan kaum muslimin dan menyampaikan khutbah kemenangan yang penuh ketundukan kepada Allah, menegaskan bahwa kemenangan bukan karena jumlah atau kekuatan, tetapi karena iman dan ketaatan. Ia menegakkan keadilan tanpa kompromi, memastikan perjanjian di antara kaum muslimin tetap ditepati. Harta rampasan dibagi secara adil, dan khumus dari Al-Qadisiyah dibagikan kepada para pejuang, sementara yang berprestasi diberi penghargaan khusus. Ia bahkan mengembalikan kehormatan Zuhrah ibn al-Hawiyah yang sempat terabaikan, menunjukkan keteguhan Umar dalam menjaga hak setiap individu. Pertempuran Al-Qadisiyah pun berakhir sebagai salah satu kemenangan paling agung dalam sejarah Islam. Sebuah peristiwa yang menggetarkan dunia, di mana kekuatan terbesar Persia tunduk di hadapan pasukan kecil yang dipimpin iman, keberanian, dan doa. Setelah kemenangan besar kaum muslimin dalam Perang Al-Qadisiyah, jalan menuju jantung kekuasaan Persia pun terbuka. Di bawah kepemimpinan Sa'ad ibn Abi Waqqas, pasukan Islam bergerak maju menuju ibu kota Persia, Al-Madain, kota yang megah dan penuh kemewahan yang menjadi simbol kekuatan dan kesombongan Kisra. Namun perjalanan itu bukanlah perjalanan yang mudah. Rintangan besar menghadang, terutama sungai Tigris yang deras yang menjadi benteng alami terakhir Persia. Sa'ad mengingatkan pasukan bahwa kemenangan tidak pernah datang dari kekuatan jumlah atau kehebatan strategi semata, melainkan pertolongan Allah yang selalu bersama para walinya. Ketika mereka sampai di Madlam Sabat, Sa'ad membacakan ayat-ayat Al-Quran yang menguatkan hati, seolah menghubungkan pasukan itu langsung dengan janji Allah bahwa bumi ini hanyalah miliknya dan dia akan mewariskannya kepada siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya. Bacaan itu menggetarkan jiwa pasukan, membakar semangat mereka, dan menanamkan keyakinan bahwa sungai deras itu bukanlah penghalang, melainkan gerbang menuju takdir kemenangan. Sebelum menyeberangi sungai, Sa'ad bermusyawarah dengan pasukan. Mereka membicarakan resiko besar yang mengancam. Arus deras bisa menenggelamkan kuda dan prajurit. Panah musuh dari seberang bisa menghujani mereka tanpa ampun. Namun, keyakinan akan janji Allah mengalahkan rasa takut itu. Maka, diputuskanlah untuk menyeberang. Dengan takbir menggema, pasukan Muslim memasuki air.
Kuda-kuda berjalan di atas arus, seakan dituntun oleh tangan yang tak terlihat, sementara para prajurit menenangkan hati mereka dengan zikir. Orang-orang Persia menyaksikan dengan mata terbelalak penuh keheranan, mereka tidak percaya apa yang mereka lihat. Pasukan itu berjalan menyeberangi derasnya Tigris tanpa rasa gentar, seakan sungai itu telah jinak di bawah perintah Rabb mereka. Kaum muslimin pun sampai di seberang dan mengepung Al-Madain. Kota megah itu akhirnya jatuh ke tangan mereka. Kemenangan ini bukan hanya kemenangan militer, melainkan juga tamparan keras bagi kejayaan Persia yang telah berabad-abad berdiri. Begitu masuk kota, kaum muslimin menemukan harta rampasan yang luar biasa besarnya, perhiasan, permadani raksasa, emas, dan permata yang selama ini hanya dimiliki para Kisra. Namun di balik semua itu, ujian yang lebih berat menanti, ujian kejujuran dan ketakwaan. Di antara para prajurit, tampaklah contoh-contoh ketinggian iman. Ada seorang sahabat yang menemukan harta bernilai besar. Namun dengan penuh keikhlasan ia menyerahkannya kepada Baitul Mal, lalu berkata, "Aku memuji Allah dan aku ridha dengan balasannya." Begitu pula Al-Qaqa ibnu Amr yang menunjukkan kebaikannya, menolak untuk mengambil sesuatu dari rampasan tanpa izin. Kejujuran mereka membuat para sahabat lain meneteskan air mata, dan mereka pun saling memuji pasukan yang telah diuji, bukan hanya dengan pedang, tapi juga dengan amanah. Kabar kemenangan Al-Madain sampai ke Madinah, dan Khalifah Umar mendengar tentang harta rampasan yang menakjubkan itu. Namun, alih-alih terpesona, ia justru menangis. Baginya, harta itu bukanlah tanda kemuliaan dunia, melainkan ujian besar dari Allah. Ia khawatir fitnah dunia bisa melemahkan iman kaum muslimin. Karena itu, ia memperlakukan rampasan itu dengan penuh kehati-hatian, membaginya secara adil, menjaga hak-hak para pejuang, dan tidak sedikit pun membiarkan kezaliman menyusup. Setelah penaklukan Al-Madain, kaum muslimin bergerak ke medan baru. Jalula, kota strategis di timur laut Irak, menjadi benteng pertahanan Persia setelah jatuhnya Ktesifon. Pertempuran Jalula meletus dengan dahsyat. Pasukan Muslim sekali lagi menunjukkan keberanian luar biasa sehingga musuh terpecah dan lari. Mengenai harta rampasan Jalula, Umar tetap konsisten. Ia mengatur pembagian dengan adil, tanpa kompromi, menunjukkan bahwa keadilan Islam tidak boleh tergadaikan oleh kekayaan dunia. Lalu tibalah penaklukan Ram Hormuz, kota di barat daya Persia, dan Tastar, kota benteng yang sangat kokoh di Khuzestan. Pertahanannya terkenal kuat, dan penaklukannya termasuk salah satu yang paling sulit. Di Tastar, kaum muslimin menghadapi perlawanan sengit, namun akhirnya kota itu tunduk. Dari sini muncul peristiwa penting, yaitu ditangkapnya Al-Hormuzan, salah satu pembesar Persia. Ia kemudian dibawa ke hadapan Umar di Madinah. Dengan kebijaksanaan dan ketajaman imannya, Umar memperlakukannya bukan dengan kesombongan seorang pemenang, melainkan dengan keadilan seorang khalifah. Al-Hormuzan akhirnya menyaksikan sendiri keindahan Islam melalui sikap Umar, dan peristiwa ini menjadi salah satu titik balik besar dalam perjalanan penaklukan Persia. Tidak berhenti di sana, pasukan Islam terus melaju hingga menaklukkan Jundai Sabur, kota penting di Khuzestan juga, terkenal sebagai pusat ilmu pengetahuan dan rumah sakit besar pada masa Persia. Dan kemudian kota Kaskar, wilayah di dekat Jundai Sabur, termasuk bagian dari provinsi penting Persia, di bawah komando An-Nu'man ibnu Muqarrin. Setiap kemenangan membawa pelajaran, setiap benteng yang runtuh menambah keyakinan bahwa janji Allah pasti benar. Semua itu bukan sekadar catatan militer, melainkan bukti nyata bagaimana keimanan, kejujuran, dan kepemimpinan yang adil mampu menundukkan kekuatan adidaya yang selama ini tak terkalahkan. Namun, kekuatan Persia yang sudah terkoyak belum sepenuhnya sirna. Mereka masih berusaha bangkit, menyusun kekuatan, dan membalas kekalahan. Inilah yang mengantarkan kaum muslimin
menuju salah satu perang terbesar dalam sejarah mereka. Pertempuran Nahawand, sebuah peperangan yang kelak dikenang sebagai Fathu al-Futuh, penaklukan dari segala penaklukan. Pada tahun 21 Hijriah, Persia mengumpulkan pasukan besar di Nahawand. Mereka ingin menjadikan pertempuran ini sebagai titik balik untuk merebut kembali kejayaan mereka. Namun Khalifah Umar dengan kebijaksanaan yang luar biasa tidak gegabah. Ia menunjuk komandan terbaik untuk memimpin pasukan dan menyiapkan strategi matang agar kaum muslimin tidak terperangkap dalam jebakan. Salah satu aturan yang ditegakkannya adalah bahwa bila seorang komandan gugur, maka pengganti sudah ditentukan dengan jelas agar barisan tidak tercerai-berai. Pasukan muslim juga menyiapkan mata-mata yang menyusup ke jantung barisan Persia, mengumpulkan informasi tentang jumlah, posisi, dan strategi mereka. Dari laporan itu, Umar memahami bahwa musuh terlalu percaya diri dengan jumlah besar mereka, dan ia merancang tipu daya untuk memecah fokus pasukan Persia. Kaum muslimin lalu melancarkan siasat dengan memancing musuh keluar dari bentengnya. Persia terkecoh, mereka keluar berbondong-bondong sementara kaum muslimin menunggu saat paling tepat untuk menyerang. Momentum itu akhirnya datang, dan kaum muslimin melancarkan serangan besar yang memukul telak barisan Persia. Pertempuran berlangsung dahsyat, darah tertumpah, dan akhirnya Persia tumbang di Nahawand. Kemenangan ini menandai keruntuhan kekuatan utama Persia, dan jalan menuju seluruh negeri mereka pun terbuka. Setelah Nahawand, pasukan Islam bergerak semakin jauh menembus negeri-negeri timur. Tahap kelima penaklukan pun dimulai. Pada tahun 22 Hijriah, mereka kembali menaklukkan Hamadan, lalu bergerak ke Al-Rai di dekat Teheran sekarang, kemudian ke Kumis dan Jurjan di pesisir Laut Kaspia. Mereka tidak berhenti sampai di sana. Pada tahun yang sama, Azerbaijan tunduk ke dalam pangkuan Islam, diikuti penaklukan Al-Bab di Kaukasus, dan bahkan dimulainya kampanye melawan bangsa Turki di perbatasan Asia Tengah. Tidak cukup sampai di situ, mereka terus melanjutkan kampanye ke Khurasan, sebuah wilayah luas yang meliputi Iran Timur, Turkmenistan, dan Afghanistan. Tahun berikutnya, pada 23 Hijriah, kota Istakhar yang pernah menjadi pusat keagamaan Persia berhasil direbut. Disusul Fasaudara Bajrut, kemudian wilayah Karman dan Sajistan, hingga Mukran di pesisir selatan Persia. Tidak hanya bangsa Persia, bahkan suku-suku Kurdi pun merasakan gelombang dakwah Islam yang datang bersama pasukan yang penuh semangat jihad dan keimanan. Semua penaklukan ini bukan sekadar ekspansi militer. Ada pelajaran besar yang Allah tunjukkan dalam perjalanan panjang jihad ini. Ayat-ayat Al-Quran senantiasa membimbing moral para mujahidin, meneguhkan hati mereka, dan memberi mereka keyakinan bahwa kemenangan adalah janji Allah bagi orang-orang yang sabar. Dari jihad di jalan Allah, lahirlah buah yang agung. Tersebarnya Islam di tanah-tanah yang sebelumnya dikuasai tirani. Dan dari sekian banyak tokoh, ada satu nama yang sangat menonjol, Al-Ahnaf bin Qais. Dengan kebijakan, keberanian, dan strategi yang ia terapkan, ia berhasil mengubah jalannya sejarah. Dari tangan para pejuang seperti dia, Islam semakin mengakar di wilayah timur, menghapus kezaliman lama, dan menggantinya dengan cahaya keadilan yang dibawa oleh risalah Rasulullah. Perjalanan ini bukan hanya kisah tentang perang, tapi kisah tentang iman, kesabaran, dan sunnatullah yang berlaku sepanjang zaman. Setelah Irak dan Persia terbuka, pandangan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu tertuju ke Syam, negeri strategis yang dikuasai Bizantium. Umar mengirim para panglima terbaik, Khalid bin Al-Walid dengan kejeniusannya, dan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah dengan kelembutannya. Dua sosok ini berbeda watak dan terkadang berbeda pandangan dalam mengambil keputusan. Ketika perbedaan itu semakin menguat, sebuah surat pun dikirim ke Madinah. Umar menjawab dengan tegas, kemenangan bukan karena banyaknya pasukan atau kecerdikan strategi, melainkan karena persatuan dan ketakwaan.
Kata-kata ini menjadi api semangat yang menyatukan barisan kaum muslimin. Namun di tengah perjalanan, datang keputusan besar dari Madinah. Umar mencopot Khalid dari jabatan panglima tertinggi dan menyerahkan kepemimpinan kepada Abu Ubaidah. Bukan karena kebencian, melainkan agar umat tidak menggantungkan kejayaan pada satu orang. Khalid menerima keputusan itu dengan lapang dada. Ia menunduk di hadapan Abu Ubaidah, berkata, "Aku berperang demi Allah, bukan demi kedudukan." Sejak itu, ia tetap menjadi komandan penting di garis depan, pedang Allah yang terus menebas pasukan Bizantium, sementara Abu Ubaidah memimpin dengan keteduhan dan kehati-hatian. Perpaduan dua karakter ini menjadikan pasukan Islam tak tergoyahkan. Target utama adalah Damaskus. Kota megah itu dikelilingi benteng tinggi, penuh prajurit Bizantium, dan menjadi permata kekaisaran Romawi. Jumlah kaum muslimin lebih sedikit, namun keyakinan mereka jauh lebih besar. Hari-hari pengepungan berlangsung keras dengan strategi Khalid yang tajam dan kepemimpinan Abu Ubaidah yang bijak. Akhirnya, dengan taktik yang matang, pasukan Islam berhasil menerobos benteng. Takbir mengguncang Damaskus, dan kota itu pun jatuh ke tangan kaum muslimin. Ada perdebatan apakah penaklukan terjadi dengan pedang atau dengan perjanjian damai, tetapi yang pasti Umar menegakkan prinsip keadilan. Penduduk diberi jaminan keamanan, harta dan rumah ibadah mereka tidak diganggu. Inilah kemenangan Islam, bukan hanya meruntuhkan tembok kota, tetapi juga menegakkan keadilan bagi manusia. Damaskus menjadi pintu bagi penaklukan kota-kota lain di Syam. Dari sana cahaya Islam menyebar, menandai awal dari gelombang besar yang akan meruntuhkan kekuasaan Bizantium di wilayah itu. Dan semua itu berawal dari kepemimpinan Umar yang mengajarkan bahwa persatuan, iman, dan keadilan lebih perkasa daripada ribuan pasukan bersenjata. Setelah Damaskus jatuh, Bizantium tidak tinggal diam. Mereka mengumpulkan kekuatan besar di lembah Yarmuk, tepatnya di daerah Fihl, untuk menghentikan gelombang Islam. Pasukan mereka datang dengan penuh dendam dan keyakinan ingin merebut kembali apa yang hilang. Umar di Madinah mengatur strategi dengan kecermatan yang luar biasa, mengirim arahan kepada Abu Ubaidah, Khalid, dan para panglima agar bersatu. Di medan Fihl, udara dipenuhi debu pertempuran, darah bercampur dengan lumpur, dan pekik takbir mengguncang bumi. Kaum muslimin yang jumlahnya jauh lebih sedikit justru tampil dengan kekuatan iman yang tidak tertandingi. Akhirnya, pasukan Bizantium porak-poranda meninggalkan mayat ribuan tentaranya di lembah itu. Kemenangan di Fihl membuka jalan ke kota-kota penting berikutnya. Tidak lama berselang, kaum muslimin bergerak menuju Baisan dan Tabariyah. Dua kota itu terletak di wilayah strategis utara Palestina. Dengan keteguhan yang sama, mereka berhasil menundukkan kota-kota itu dan memperluas kekuasaan Islam di Syam. Dari sana mereka menuju Homs pada tahun 15 Hijriah. Bizantium mencoba bertahan dengan keras, tetapi semangat jihad dan persatuan muslimin menjadikan benteng Homs akhirnya jatuh ke tangan mereka. Kemenangan demi kemenangan terus berlanjut. Chin Nasrin ditaklukkan di tahun yang sama, dan tidak lama kemudian, Kaisarea, salah satu kota besar di pesisir Syam, juga jatuh. Dalam penaklukan Kaisarea, sahabat mulia Ubadah ibnu Asyamit tampil dengan keberanian yang menakjubkan menegakkan panji Islam di kota penting itu. Sementara itu, di pertempuran Marj ash-Shufr, Hakim binti Al-Harith ibnu Hisham tampil di medan jihad, memberi teladan bahwa kaum wanita pun memiliki andil dalam kemenangan Islam. Puncak kemenangan itu tiba ketika pasukan Muslim mengepung kota suci Yerusalem pada tahun 16 Hijriah. Umar memimpin dari Madinah dengan strategi cemerlang. Untuk melemahkan pertahanan musuh, ia mengalihkan perhatian mereka sehingga pasukan Bizantium kehilangan fokus dan moral. Akhirnya penduduk Yerusalem menyerahkan diri, tetapi dengan satu syarat. Mereka hanya mau menyerahkan kota itu langsung kepada Umar ibnu Al-Khattab.
Umar pun berangkat dari Madinah menuju Syam dengan kesederhanaan yang membuat dunia tertegun. Ia masuk ke Yerusalem bukan dengan arak-arakan megah, melainkan dengan pakaian sederhana, tanpa kemewahan seorang penguasa dunia. Di sana dibuatlah sebuah perjanjian bersejarah. Penduduk diberi jaminan keamanan jiwa, harta, rumah, dan gereja mereka. Teks dokumen perjanjian itu menjadi bukti nyata bahwa Islam datang bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menegakkan keadilan. Ketika memasuki Al-Aqsa, Umar menunaikan sholat di sana. Suatu momen agung yang menandai kembalinya Masjid Al-Aqsa ke tangan kaum muslimin setelah berabad-abad berada di bawah kekuasaan lain. Di Syam, Umar menyampaikan khutbah di Al-Jabiyah, mengingatkan kaum muslimin agar dunia tidak menipu mereka. Ketika melihat Abu Ubaidah, Umar meneteskan air mata dan berkata, "Dunia telah mengubah kita semua kecuali engkau, wahai Abu Ubaidah." Kata-kata ini mengguncang hati para sahabat, mengingatkan mereka akan hakikat hidup dan jihad. Kemenangan ini juga membuat Kaisar Bizantium akhirnya meninggalkan Syam dengan penuh kepahitan dan keputusasaan. Ia sadar bahwa Kekaisaran Romawi tidak akan mampu lagi menahan gelombang Islam. Sebelum pergi, ia berkata kepada rakyatnya, "Selamat tinggal, wahai Syam. Kini kalian berada di tangan musuh yang baru, dan tidak ada lagi tempat bagi Romawi di sini." Itu adalah pengakuan bahwa Allah telah memuliakan kaum muslimin dengan Islam dan telah merendahkan musuh-musuh mereka. Namun perjuangan tidak berhenti. Bizantium mencoba merebut kembali Homs, tetapi Umar dengan kepemimpinannya yang jenius segera menyusun rencana perang cemerlang untuk menyelamatkan Abu Ubaidah dan kaum muslimin. Rencana itu berhasil, dan usaha Bizantium gagal total. Selanjutnya, kemenangan Islam merambah ke wilayah Al-Jazirah pada tahun 17 Hijriyah, yaitu daerah Mesopotamia bagian utara. Dengan itu, pintu-pintu Syam, Palestina, hingga Mesopotamia terbuka lebar di bawah panji Islam. Semua keberhasilan ini bukan hanya catatan sejarah militer, melainkan bukti nyata bahwa Umar memimpin dengan iman, kesederhanaan, strategi, dan keadilan. Penaklukan ini adalah awal dari perubahan besar dalam peta dunia saat cahaya Islam menerangi negeri-negeri yang sebelumnya tunduk pada kekuasaan zalim Bizantium. Setelah menaklukkan Syam dan memastikan gelombang Islam merambah hingga Mesopotamia, pandangan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu tertuju ke Mesir, negeri strategis di ujung barat yang kaya dan penuh kota-kota megah di bawah kekuasaan Bizantium. Dengan ketelitian yang menjadi ciri kepemimpinannya, Umar mengirim panglima terbaiknya, Amr ibnu al-As, membawa pasukan yang tak hanya tangguh secara fisik, tetapi juga kuat dalam iman. Setiap langkah dirancang untuk memastikan kemenangan tanpa mengorbankan prinsip keadilan dan kemuliaan Islam. Penaklukan dimulai dari Al-Farma, Pelusium, gerbang timur Mesir yang dijaga ketat oleh benteng Bizantium. Kaum muslimin menghadapi perlawanan sengit, namun dengan kesabaran, strategi yang matang, dan serangan mendadak, mereka berhasil menembus pertahanan musuh. Dari sana, pasukan bergerak ke Balbis, menundukkan kota itu dengan perhitungan cermat, sebelum menghadapi pertempuran Danin yang menuntut keberanian dan taktik psikologis. Setiap kemenangan kecil menjadi pelajaran berharga tentang kesabaran, ketekunan, dan iman yang kokoh. Pertempuran Benteng Babylon menjadi ujian terakhir sebelum menaklukkan kota utama Mesir. Pengepungan panjang dan keras ini menguji kesabaran pasukan Muslim. Namun, mereka tetap teguh, memanfaatkan strategi penyergapan dan serangan mendadak, serta menjalankan prinsip keadilan yang diajarkan Umar dari Madinah. Akhirnya, Alexandria, permata Mesir, jatuh ke tangan kaum muslimin. Keberhasilan ini membuka jalan untuk menaklukkan Barkah dan Tripoli, menyatukan Mesir di bawah panji Islam. Di balik setiap kemenangan, Umar memastikan prinsip moral tetap terjaga. Ia menginstruksikan agar hak-hak penduduk dilindungi, janji dijalankan, dan harta rampasan digunakan secara adil.
Misi dakwah pun berjalan seiring dengan peperangan, seperti yang terlihat dalam misi Ubadah ibnu As-Samit al-Ansari kepada Al-Muqawqis. Setiap strategi perang, dari psikologi militer, penyergapan, hingga kesabaran mengepung kota, selalu menekankan nilai iman, keadilan, dan integritas. Umar juga menegaskan metode pemilihan panglima perang. Mereka harus saleh dan bertakwa, cerdas dan bijaksana, ahli dalam hukum Islam, berani dan ahli strategi, serta memiliki wawasan militer yang luas. Panglima yang dipilih bukan hanya pemimpin di medan perang, tetapi juga teladan moral yang menjaga kehormatan Islam. Dari Mesir hingga Syam dan Persia, setiap penaklukan di bawah kepemimpinan Umar bukan sekadar ekspansi wilayah melainkan pelajaran abadi tentang keadilan, keteguhan iman, dan strategi yang berpadu dengan moralitas tinggi menjadikan kemenangan Islam bersih dari tipu daya dan kezaliman serta penuh dengan cahaya hikmah bagi seluruh kaum muslimin. Di masa kepemimpinan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, penaklukan tidak semata soal mengalahkan musuh, tetapi juga menegakkan hak-hak Allah, memurnikan niat, dan menjaga amanah. Dari panglima hingga pasukan, semua dipimpin dengan penuh tanggung jawab. Panglima diberi wewenang dan ketaatan penuh. Pasukan diperhatikan kesejahteraannya, diberi dorongan iman, serta dijauhkan dari gangguan duniawi agar fokus pada jihad. Ia menjaga perbatasan, membina hubungan dengan raja-raja, dan menegakkan hukum Allah di setiap wilayah yang ditaklukkan. Setiap kemenangan bukan sekadar penaklukan kota atau wilayah, tetapi simbol keadilan, keamanan, dan kemuliaan Islam. Warisan Umar adalah kepemimpinan yang menyatukan iman, strategi, dan keadilan, menghasilkan kemenangan yang abadi bagi kaum muslimin dan kehormatan bagi agama Allah. Hari-hari terakhir, kehidupan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu adalah lembaran-lembaran sejarah yang penuh keteguhan iman, kewaspadaan terhadap fitnah, dan kesadaran akan kematian yang semakin dekat. Dalam masa-masa ini, beliau menampakkan kebijaksanaan seorang pemimpin yang tidak hanya peduli pada kesejahteraan umatnya, tetapi juga pada nasib akidah mereka di masa depan. Rasa khawatir beliau terhadap datangnya fitnah dan tanda-tanda kehancuran masyarakat Islam terus menjadi penggerak dalam setiap keputusan yang diambilnya serta setiap doa yang dipanjatkan kepada Allah. Pada haji terakhirnya di tahun 23 Hijriah, Umar mengangkat tangan kepada Sang Pencipta dengan hati yang dipenuhi kerendahan dan kesungguhan, memohon agar Allah memberinya kemampuan untuk tetap menegakkan keadilan, serta agar akhir hidupnya diwarnai kemuliaan dan pengorbanan di jalan Allah. Di tengah keheningan malam, mimpi-mimpi yang datang kepada sahabat-sahabatnya menegaskan bahwa ajal Umar semakin dekat. Auf ibn Malik al-Ashja'i bermimpi melihat pertanda yang mengisyaratkan kesyahidan beliau, sementara Abu Musa al-Asy'ari mengalami mimpi yang secara jelas menggambarkan wafatnya Khalifah Agung ini. Semua itu memperkuat keyakinan bahwa perjalanan hidup Umar menuju pertemuan dengan Rabb-nya telah mencapai puncak, sementara dunia masih membutuhkan jejak langkah kebijaksanaannya. Khutbah Jumat terakhir yang beliau sampaikan di Madinah menjadi cerminan penuh makna dari seluruh kepemimpinannya. Tidak hanya berisi nasihat, tetapi juga peringatan yang mendalam bagi kaum muslimin tentang pentingnya menjaga iman, persatuan dan kewaspadaan terhadap fitnah yang senantiasa mengintai. Dalam setiap kata, tersirat rasa cinta yang mendalam terhadap umatnya dan keprihatinan terhadap masa depan mereka. Khutbah itu bukan sekadar ritual, melainkan wasiat terakhir seorang pemimpin yang sadar bahwa waktunya di dunia akan segera berakhir. Beberapa saat sebelum peristiwa tragis menimpa dirinya, Umar bertemu dengan Hudzaifah bin Al-Yaman dan Utsman bin Hunayf. Dalam percakapan mereka, beliau menanyakan tentang pajak yang dikenakan di Tanah Aswad, Irak, memastikan bahwa pajak tersebut tidak memberatkan rakyat.
Beliau berjanji bahwa jika Allah memberinya umur panjang, beliau akan memastikan bahwa para janda di Irak tidak akan membutuhkan nafkah dari orang lain setelahnya. Subuh itu, kota Madinah tenang. Umar bin Khattab keluar dari rumahnya menuju masjid, bersiap mengimami sholat berjamaah. Beliau berdiri di syaf terdepan, lalu mengangkat takbir. Tiba-tiba, dari balik barisan jamaah, muncul Abu Lu'lu'ah al-Majusi, seorang budak milik Al-Mughirah bin Syu'bah. Dengan pisau bermata dua yang telah diasah, ia langsung menyerang Umar. Tusukan demi tusukan menghujam tubuh sang khalifah hingga 6 kali, salah satunya di bawah pusar. Umar pun terjatuh, darah membasahi pakaiannya. Orang-orang panik. Umar meraih tangan Abdurrahman bin Auf, memintanya maju menggantikan imam. Abdurrahman melanjutkan sholat dengan cepat agar jamaah tidak tercerai-berai. Setelah menikam Umar, Abu Lu'lu'ah tidak berhenti. Ia berlari di dalam masjid, menikam siapa saja yang mendekat. 13 orang ditikamnya, 7 di antaranya meninggal dunia, hingga akhirnya seorang muslim melemparkan kain kepadanya. Terjerat dan merasa terkepung, Abu Lu'lu'ah segera menikam dirinya sendiri. Ia pun mati di tempat. Mendengar hal itu, Umar yang terbaring lemah berkata lirih, "Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kematianku di tangan orang kafir, bukan seorang muslim." Umar dibawa pulang ke rumahnya. Tabib datang, memberi beliau minum susu. Namun susu itu keluar lagi bercampur darah dari luka perutnya. Para tabib berkata, "Wahai Amirul Mukminin, engkau tidak akan selamat dari luka ini." Umar tersenyum, sadar ajalnya dekat. Ia lalu berpesan kepada putranya, menjaga salat, menunaikan amanah kaum muslimin, tidak mengangkat seorang pun dari keluarganya sebagai khalifah setelahnya. Dalam kondisi sekarat, Umar memanggil Abdullah bin Umar. "Anakku, pergilah kepada Ummul Mukminin Aisyah. Katakan, Umar bin Khattab menyampaikan salam kepadamu. Jangan katakan Amirul Mukminin, karena hari ini aku bukan lagi amir bagi kaum mukminin. Katakan, Umar meminta izin untuk dimakamkan bersama kedua sahabatnya." Abdullah pun pergi. Ia mengetuk pintu rumah Aisyah dan menyampaikan pesan ayahnya. Aisyah menangis, lalu berkata, "Sungguh, aku telah menyiapkan tempat itu untuk diriku. Tetapi hari ini, aku akan mendahulukan Umar atas diriku." Abdullah kembali membawa kabar itu. Mendengar izin tersebut, Umar bersujud syukur. "Alhamdulillah, tidak ada sesuatu pun yang lebih aku harapkan setelah wafat, selain dimakamkan bersama Rasulullah dan Abu Bakar." Tak lama setelah itu, Umar menghembuskan nafas terakhirnya. Seluruh Madinah diliputi duka mendalam. Jenazah Umar dimandikan, dikafani, dan disyalatkan. Abdullah bin Umar kemudian membawa jenazah ke rumah Rasulullah. Ia kembali meminta izin kepada Aisyah, dan Aisyah menjawab, "Masukkanlah." Maka dimakamkanlah Umar bin Khattab di samping Abu Bakar, yang letaknya persis di samping Rasulullah. Ali ibnu Abi Thalib menegaskan keutamaan beliau sebagai tiang keadilan, teladan keberanian, dan pelindung umat dari fitnah. Kematian Umar meninggalkan duka mendalam bagi kaum muslimin. Namun dari tragedi itu, lahir sistem majelis syura, mekanisme adil untuk memilih khalifah berikutnya. 6 sahabat pilihan Rasulullah membentuk majelis tersebut, dan setelah musyawarah yang matang, Utsman bin Affan terpilih sebagai khalifah ketiga, menggantikan Umar dan meneruskan amanah besar yang telah beliau tinggalkan. Demikianlah perjalanan hidup Khalifah Umar ibn al-Khattab, radhiyallahu anhu, seorang pemimpin yang diakui sebagai salah satu pemimpin terbaik yang pernah ada di dunia. Michael Hart, penulis buku The 100, A Ranking of the Most Influential Persons in History, menempatkan Umar di antara tokoh paling berpengaruh sepanjang sejarah karena keberanian, keadilan, kebijaksanaan, dan kesederhanaannya dalam memimpin umat. William Muir, sejarawan Inggris, juga menyebut beliau sebagai salah satu pemimpin terbesar dalam sejarah dunia, memuji kemampuan beliau menegakkan hukum, melindungi rakyat,
dan memperluas wilayah Islam dengan keadilan dan ketegasan. Kisah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu mengajarkan bahwa kepemimpinan sejati diukur dari keberanian, keadilan, dan pengabdian tanpa pamrih, bukan dari gelar atau kekuasaan. Namanya tetap bersinar sebagai teladan abadi, menjadi inspirasi bagi setiap generasi Muslim yang ingin menegakkan hukum Allah, keadilan, dan kebenaran di muka bumi.